Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tentunya kita berharap umur kita adalah umur yang berkualitas. Sementara umur yang berkualitas ini ditentukan oleh kualitas suatu ibadah. Lalu apa saja yang menentukan kualitas atau bobot suatu ibadah? Yang pertama adalah al-ilmu. Ibadah yang didasari dengan ilmu. Di samping ilmu ini adalah suatu kewajiban kita sebagai muslim, ilmu ini juga bertujuan untuk supaya ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga ibadah ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitabnya Matan Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu atau dia hanya ikut-ikutan, maka amal ibadahnya ini ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kewajiban kita untuk menuntut ilmu hal, terutama ilmu yang setiap hari kita lakukan ibadahnya, seperti sholat, wudhu, istinja, apakah sudah betul sesuai dengan tuntunan fikih. Kemudian yang kedua, yang menentukan nilai atau kualitas suatu ibadah itu yaitu niat yang ikhlas karena Allah SWT tentu berbeda dengan niat yang dicampur dengan niat ria, ingin dipuji oleh manusia. Ketika seorang beribadah, bersedekah, berzakat, sholat dan lain-lain, kalau dia didasari dengan niat yang ikhlas, maka kualitasnya sangat berbeda tentu dengan niat yang tidak sepenuhnya ikhlas pada Allah SWT. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan diri baginya. Di dalam hadis yang dinukil juga di dalam kitab Turatun Nasihin, Rasulullah SAW bersabda, sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Ada satu kondisi, sedekah dengan 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Atau kalau misalnya kita di Indonesia sedekah dengan 1000 rupiah bisa mengalahkan yang 100.000 rupiah dan seterusnya. Kenapa bisa berbeda? Tentu karena niat dari orang yang bersedekah. Bisa jadi orang yang sedekahnya hanya 1000 rupiah ini betul-betul tulus, betul-betul ikhlas, sehingga nilai sedekahnya mengalahkan sedekah yang jauh lebih banyak, akan tetapi keikhlasannya itu kurang. Kemudian yang ketiga, yang menjadi penentu kualitas suatu ibadah yaitu adab fi amalihi, adab di dalam pelaksanaannya. Setiap ibadah itu tentu sudah diatur bagaimana adab-adabnya. Di dalam sedekah misalnya disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan cara mengungkit dan hingga menyakiti orang yang menerima sedekah tersebut. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada suatu kebaikan sampai atau sehingga kalian mau menafkahkan apa yang kalian cintai. Kemudian juga di dalam sholat tentu ada adab-adabnya. Di sini ada adab yang wajib seperti thaharah, menutup aurat dengan benar. Ada juga adab-adab yang sifatnya sunnah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, wahai umat Islam, pakailah perhiasanmu yang terbaik ketika kamu ke masjid. Maksudnya ketika kamu melaksanakan sholat. Betul secara fikih, seorang laki-laki yang sholat dengan menutup aurat di bawah lutut hingga di atas pusar sah secara fikih. Akan tetapi kalau kita fikir di mana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sedangkan ketika kita berhadapan dengan manusia, lebih-lebih yang punya pangkat dan jabatan, tentu kita malu kalau kita tidak memakai baju. Nah, kemudian yang selanjutnya, di dalam hal ibadah sholat, yang menjadi penentu kualitasnya semakin tinggi adalah dilakukan dengan berjamaah. Karena ini memang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata ulama bahwasanya salah satu keberkahannya jamaah ini yaitu setiap orang yang sholat di dalam yang khusyuk atau tidak, insya Allah bisa mendapatkan nilai kebaikan di dalam sholat jamaahnya. Dan jelas di dalam hadis disebutkan bahwa kualitas antara sholat jamaah dan sholat sendiri adalah 1:27. Nah, inilah beberapa hal yang menjadi penentu kualitas ibadah. Semoga kita semua bisa meraihnya, melaksanakannya sehingga kualitas ibadah kita semakin tinggi, sehingga tentu umur kita menjadi umur yang berkualitas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.